Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada halaman 18, Babu ma jaa anil Imam Syafi'i rahimallah fi wujubil ikhlas lillahi fil qawli wal amal. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan wajibnya ikhlas karena Allah dalam ucapan dan perbuatan. Ana ulangi lagi, babnya berkaitan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan wajibnya ikhlas untuk Allah dalam ucapan dan perbuatan. Kita baca riwayatnya Anir Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimallah anil Imam Syafi'i rahimallah qala. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i beliau berkata, wa an yukhlisa an-niyata lillah fima qala wa amila. Dan wajib mengikhlaskan niat karena Allah dalam ucapan dan perbuatan. Fa innallaha yakfi mimma siwahu. Karena sesungguhnya Allah, Dia mencukupi hamba-hambanya dari selainnya. Wala yakfi minhu syai'un ghairuhu. Namun selain Allah tidak bisa mencukupi hambanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang ikhlas ini sangat luar biasa pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi bagi yang telah mengikrarkan diri sebagai pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi seorang ustadz, seorang dai, bagi seorang talibul ilmi. Ini sangat penting sekali. Arahnya, langkahnya dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj, diantaranya ditentukan oleh keikhlasannya. Oleh karena itulah
para ulama ketika menulis kitab-kitab terutama al-hadis, mereka mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, seperti Imam Bukhari, Imam An-Nawawi. Ini untuk mengingatkan kita semuanya sebagai penuntut ilmu agama atau sebagai seorang muslim muslimah agar betul-betul mengoreksi, menata, memperbaiki, membersihkan niat agar mengikhlaskan niatnya terutama dalam talabu al-ilmi. Dan para ulama ketika menulis kitab tentang adab penuntut ilmu disebutkan pertama kali al-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya amal ibadah yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Talabul ilmi enggak bermanfaat, enggak barakati kalau tidak apa? Al-ikhlas, apalagi berdakwah dan seterusnya. Maka seorang muslim muslimah harus terus mengingat masalah yang satu ini. Kelihatannya simpel, kelihatannya mudah, namun butuh perjuangan. Apalagi ini berkaitan dengan masalah hati. Hati terus berbolak-balik. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya semua hati manusia di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak. Terkadang ikhlas, kadang tidak dan seterusnya. Maka sungguh benar ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan ma'alashtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati dalam diriku selain dari masalah apa? Niatku. Sekali lagi ini bahan introspeksi bagi kita semuanya untuk terus mengintrospeksi, untuk terus membersihkan niat dari segala bentuk kekotoran. Dan sudah kita sampaikan tadi, di antara yang bisa mengarahkan langkah kita ke arah yang lurus istiqomah atau ke arah yang menyimpang bengkok, di antaranya masalah al-ikhlas. Sebagaimana kata Rasul tentang hadis fitnah dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian beramal yang baik, yang ikhlas, yang ittiba, karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Dalam waktu yang sangat amat singkat, cepat, bisa berbalik dari muslim menjadi kafir atau dari ahli sunnah menjadi ahli bidah, ahli taat menjadi ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Menggadaikan akidahnya, manhajnya, menggadaikan imannya, Islamnya, tauhidnya hanya untuk mendapatkan urusan dari dunia. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini yang harus betul-betul ditata. Orang itu bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah, di atas Islam yang hak, itu diantaranya karena apa? Niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi bagi seorang dai, kalau dia dakwanya hanya untuk mencari muka di hadapan manusia, ridha manusia, dia bisa apa? Menjual akidah manhajnya. Sudah tahu tauhid adalah prioritas dakwah ahli sunnah, namun karena untuk mengikuti kemauan masyarakat, karena untuk mendapatkan follower yang banyak, pengikut yang banyak, dia pun apa? Dakwanya yang penting abang senang. Naudzubillah min dzalik. Ini yang harus betul-betul diluruskan. Apalagi Rasul juga mengatakan dalam Sahih Bukhari, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya berbuat seperti perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka,
dan dia pun masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Dalam riwayat Rasul mengatakan dia beramal seperti perbuatan penghuni surga fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia. Casingnya kelihatannya ikhlas, namun hatinya penuh dengan riya. Maka Allah balikkan kehidupannya dari awalnya baik menjadi jelek, dari awalnya mungkin muslim menjadi kafir, dari awalnya ahli sunnah akhirnya menjadi ahli bidah. Naudzubillahi min dzalik. Ini peran niat ikhlas dalam, sekali lagi, langkah seorang hamba. Bisakah dia istiqomah ataukah tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua langkah kita, ucapan dan perbuatan kita ikhlas karenanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya harus seorang muslim muslimah mengikhlaskan niatnya lillahi taala. Syiar seorang muslim, mutu seorang muslim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa innallaha yakfi mimma siwahu. Sesungguhnya Allah mencukupi hambanya yang ikhlas tadi dari selainnya. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya, menggantungkan hidupnya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini janji Allah. Ini sekali lagi keyakinan seorang muslim kalau dia betul-betul hatinya bergantung kepada Allah fi sarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun senang. Tawakal, sebagaimana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jamil wal Hikam, kata beliau, at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabi al-masalih wa daf'il madar fil umuri kulliha. Tawakal artinya kejujuran hati dalam bergantung kepada Allah untuk meraih kemanfaatan, kemaslahatan, dan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemadaratan dalam segala urusan. Ini tawakal. Kalau seorang hamba tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Demikian pula dalam tadi surat At-Tolak ayat ketiga, demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencukupinya, atau sebagai pencukupnya. Ini keyakinan seorang muslim muslimah, terutama tadi dalam berdakwah di jalan Allah, dalam berjuang di jalan Allah, harus betul-betul banyak bergantung kepada Allah. Apalagi dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam thalabul ilmi juga banyak onak danduri, banyak rintangan. Maka insya Allah itu semuanya akan bisa dilewati dengan mudah kalau dia ikhlas karena Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dan Rasul SAW pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat, dan ini juga untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan jangan kalian banyak berharap kepada manusia. Kalau kalian berharap kepada manusia, manusia bisa apa? Mati. Manusia bisa berubah dari kawan menjadi lawan, dari dekat menjadi jauh. Banyak juga musuh dalam selemo dan sebagainya. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, manil tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah buat yang lain ridha kepadanya. Ini yang selalu harus ada dalam benak seorang hamba, yang dia cari ridha Allah. Meskipun tentunya banyak yang gak suka juga sama dia. Gak ada manusia yang semuanya pro sama dia, yang kontra semua dengan dia, tidak ada. Pasti ada apa? Pro dan kontra. Jangankan manusia biasa, Rasul SAW kurang apa beliau? Akhlaknya beliau kurang apa? Manusia yang sangat luar biasa sempurnanya. Namun masih banyak juga yang apa? Memusuhi beliau. Dulu dan sampai detik ini, sampai hari kiamat, pasti ada pro dan kontra.
Maka cukuplah seorang muslim mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia di atas akidah manhaj yang benar, meskipun banyak yang mencaci makinya, membulinya, dituduh fanatik, dituduh hizbiyah, da'il kilabatan bawal qafilatu tasir. Ya, biarkan apa? Iya, yang penting kita alal haq. Imam Syafi'i juga mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah apa? Cita-cita yang nggak mungkin bisa digapai. Banyak orang yang tadi musuh dalam selimut, membuat makar, kajian sudah anteng, ada saja yang mau provokasi. Biarkan semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya fi dunya wal akhirah. Ini sekali lagi harus betul-betul tawakal kepada Allah, karena kita yakin Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Kemudian kita juga ingat ketika kita keluar dari rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kata Rasul, ketika seorang muslim, seorang muslimah membaca zikir doa ini ketika keluar dari rumah, kata Allah balasannya, hudita, engkau diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau mendapatkan kecukupan. Wa wukita, engkau mendapatkan perlindungan. Dan zikir seperti ini dan serta keutamaannya harus betul-betul dijiwai, tanamkan. Yakini kalau kita berzikir dengan ikhlas karena Allah tadi, maka ini balasannya. Hudita wa kufita wa wukita. Wa yatanhanu syaitan. Setan akan apa? Menjauh dari orang tersebut. Ini pentingnya apa? Tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini betul-betul harus ikhlasnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini Allah akan mencukupi hamba-hambanya. Wa la yakfi minhu syai'un ghairu. Adapun selain Allah enggak akan mungkin bisa mencukupi hamba. Maka sekali lagi jangan pernah berharap kepada selain Allah. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas, kata Rasul tadi. Jangan banyak berharap kepada manusia. Hanya berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jangan takut kecuali kepada Allah, jangan berharap kecuali kepada Allah, jangan bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini bab yang harus selalu kita ingat dalam kita thalabul ilmi, dalam kita berdakwah, dalam kita beramal, karena tidak ada manfaat amal ucapan tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pindah bab berikutnya. Bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil asma wa sifat lillahi ta'ala. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa anna dzalika innama talaqqahu anillahi wa rasulihi alal wajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya beliau dalam menetapkan nama dan sifat Allah hanya berdasarkan Al-Quran, firman Allah, sabda Rasulnya, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ulangi lagi babnya. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan bahwasanya beliau tidak menetapkannya kecuali bersumber dari Allah, dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari hadis beliau yang sahih, sesuai dengan kebesaran yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab-bab awal ini sudah kita sampaikan berkaitan dengan tauhid dengan 3 macamnya, rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Di sini yang terakhir berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. An Yunus bin Abdul A'la, dari murid beliau yang bernama Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, beliau berkata, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqulu,
Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan radduha. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjati alaihi faqad kafara. Barang siapa yang menyelisih hal ini alias menolak, mendustakan, mengingkari nama-nama dan sifat Allah setelah tegaknya hujjah, maka dia kafir. Wa amma qabla qiyamil hujjati fa innahu yu'dzar bil jahl. Adapun sebelum tegaknya hujjah, maka dia diberi uzur karena kejahilannya. Li'anna ilma dzalik la yudraku bil aql wala rawiyah wal fikri. Karena ilmu tentang nama dan sifat Allah tidak berdasarkan akal atau tidak bisa digapai dengan akal, dengan pikiran. Fanusbitu hadis sifati wa nanfi anhu tashbih. Kita menetapkan sifat-sifat ini semuanya dan kita menafikan darinya penyerupaan dengan makhluk. Kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah menafikan dari dirinya. Faqal, dalam firman-Nya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini adalah ucapan dan sekaligus kaidah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita pelajari sedikit demi sedikit ucapan beliau. Yang pertama, beliau mengatakan lillahi asma, Allah memiliki nama-nama. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mengatakan Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling baik, yang paling indah. Ini sekali lagi dalil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lillahi asma, Allah memiliki asma. Ya, kalau ditambahkan lagi dengan ayatnya, nama-nama yang al-husna, yang paling indah. Ada yang tahu kenapa kok dinamakan al-asmaul husna? Kenapa kok disifati dengan al-husna? Ada yang tahu? Biar nggak ngantuk. Ya, ini tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah sangat kental dengan pembahasan akidah tauhid asma wa sifat. Karena apa? Masih kurang dikit lagi. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Dinamakan al-asmaul husna. Kenapa kok disifati nama Allah dengan al-husna, yang paling baik? Karena setiap nama pasti mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Itu kata ulama, dinamakan atau disifati al-asma, asma Allah dengan al-husna, karena semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Contoh nama Allah Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Hidupnya Allah, Al-Hayyu nama Allah. Sifatnya Al-Hayya, kehidupan. Kehidupan Allah sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Contoh lagi, ilmunya Allah, Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Sifatnya apa? Al-ilmu. Al-Alim itu termasuk al-asmaul husna. Kenapa? Karena Al-Alim mengandung al-ilmu, sifat al-ilmu. Dan ilmunya Allah sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah ilmunya azali, sudah ada sejak dahulu, tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya Allah azali wa abadi. Sebab dinamakan Allah dengan al-husna karena mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali.
Kemudian Allah memiliki sifat, wa sifatun, Allah memiliki sifat. Dalilnya surat An-Nahl ayat 60, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki al-matsalu al-a'la. Kata sebagian ulama tafsir, al-matsalul a'la artinya as-sifatul ulya. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Karena tadi sifat yang paling mulia karena tidak ada kekurangan sama sekali. Kemudian kalau mau ditambahkan, sebetulnya kaidah-kaidah masalah ini banyak sekali, ya. Namun kita fokus dari ucapan Imam Syafi'i di sini saja. Di antaranya yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, la yasa'u ahadan radduha. Tidak boleh seorang pun menolaknya, mengingkarinya, mendustakannya. Karena apa? Ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini juga berkaitan dengan iman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan tadi, walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama. Maka apa? Wajib ditetapkan, tidak boleh didustakan, diingkari. Ini la yasau ahadan radduha. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan tauhid asma sifat yang merupakan bagian iman kepada Allah. Ini merupakan bagian iman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini juga berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Karena Rasul mensifati apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa man khalafa, barang siapa yang menyelisihi, dalam artian tadi, yang tidak mau menetapkan nama-nama Allah alias yang menolaknya, mengingkarinya, mendustakannya, setelah tegaknya hujjah, maka dia kafir. Ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Barang siapa yang jahada, mendustakan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Kalau Aba menolak, mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, seperti yang dikatakan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Siapa yang hafal silsilah tokoh Jahmiyah? Ya, yang pertama yang paling bawah sini siapa? Jahm bin Safwan. Kemudian gurunya Ja'ad bin Dirham. Siapa lagi? Aban bin Sam'an. Gurunya siapa? Talut. Talut gurunya siapa? Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Ini silsilahnya kelompok Jahmiyah kembali kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Kelompok Jahmiyah di antara kekafiran, kesesatan mereka menolak nama dan sifat Allah. Makanya banyak ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah yang mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jami awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani, pengikut kelompok Jahmiyah, pengikut kelompok Syiah, Rafidah. Demikian pula ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mengatakan nenek moyang kelompok sesat ada 4. Kelompok Syiah Rafidah, kelompok Al-Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Kata para ulama, kok nggak dimasukkan kelompok Jahmiyah? Kata para ulama, karena Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengeluarkannya dari kaum muslimin. Ini diantaranya apa? Karena kelompok Jahmiyah mereka mengingkari, mendustakan, menolak semua nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun kata Imam Syafi'i di sini ada kaidah dalam at-takfir al-muayyan. Dan ini sudah sering kita sampaikan dalam masalah at-takfir, kafir mengkafirkan orang yang jatuh ke dalam
pembatal keislaman ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya, ini Ahlussunnah punya dawabit, ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Di antaranya di sini ba'da subutil hujjati alaih. Meskipun secara umum boleh mengatakan barang siapa menolak, mengingkari, mendustakan nama dan sifat Allah kafir. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hammad tadi. Namun ini apa? Pengkafiran secara umum. Adapun si B, si C-nya yang mengingkari, menolaknya, ini ada tadi syarat-syarat pengkafiran, ada kaidah-kaidahnya, nggak semudah yang dibayangkan. Makanya kata ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, secara umum mengkafirkan Jahmiyah, tapi individunya beliau tidak gegabah mengkafirkannya. Salah satu buktinya, beliau pernah berdebat dengan tokoh-tokoh ulama kelompok Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah di atas arsy. Mereka punya akidah al-hululiyah, Allah bersatu dengan hambanya. Ketika beliau berdebat dan mereka kalah debat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lau qultu ma qultum lakafartu." Seandainya aku mengucapkan apa yang kalian ucapkan dari akidah-akidah kufur tadi, aku kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir, li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil. Padahal ini ulama-ulama tokoh Jahmiyah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak gegabah dalam mengkafirkan individu. Sekali lagi di sini di antaranya Imam Syafi'i mengatakan orang itu kafir setelah tegaknya hujjah. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa inna yudar bil jahal. Adapun sebelum tegaknya hujjah maka dia diberi uzur. Di sini pembahasannya kita mau lebih tekankan masalah takfir, meskipun kapal lalu sudah kita bahas tentang bantahan orang yang menuduh kita murji'ah, yaitu bagian dari pembahasan ini. Ya, karena kita nggak gegabah mengkafirkan person yang jatuh ke dalam pembatal keislaman, kita dituduh murji'ah. Ya, sudah kita bantah waktu itu lumayan panjang. Ini sekedar penegasan lagi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, di antara dhawabit takfir ini secara ringkas saja. Alhamdulillah kita sudah pernah menerjemahkan beberapa buku tentang masalah ini. Di antaranya dhawabit takfir oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Demikian pula Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah oleh Syekh Khalid Al-Ambari. Demikian pula kitab Fatawal A'imah fi Nawazil Al-Mudlahimah. Ini yang kita bawa bukunya. Sudah kita pernah sampaikan ke antum. Ini buku Fatawa Al-A'imah fi Nawazil Al-Mudlahimah. Ini kitab bahasa Arabnya. Yang kita terjemahnya alhamdulillah fatwa-fatwa pengeboman oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia. Dan kita masih berharap semoga ada yang menghubungkan kita dengan penerbit ini untuk kita minta agar bisa kita cetak sendiri dibagi gratisan. Ya, ini kita siarkan langsung biar kalau ada yang kenal. Ini pustaka namanya Al-Inaba ini. Nah, kita sudah usaha cuma belum berhasil. Cuma seandainya ada yang bisa menghubungkan dengan yang punya penerbit ini, kita minta izin untuk mencetaknya dan kita bagi gratisan karena pentingnya pembahasan ini. Judulnya Fatwa-Fatwa Pengeboman oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia. Kalau di pasaran sudah mungkin habis kelihatannya karena sudah lama. Wallahu taala alam. Intinya kita mau sampaikan secara ringkas dhawabitut takfir. Yang pertama kita mau mengkafirkan istilahnya. Yang pertama harus diperhatikan dulu apakah ucapan, perbuatan atau keyakinan seseorang itu kufur besar atau tidak. Jadi perhatikan dulu entah ucapannya, entah perbuatannya atau keyakinannya. Contoh, orang pakai narkoba sampai kecanduan sampai jadi bandar narkoba, naudzubillah min dzalik. Apakah boleh dia dikafirkan?
Boleh dikafirkan tidak? Nah, kok nggak serempak begitu? Nggak paham atau nggak paham atau ada penyimpangan? Orang yang pakai narkoba atau sudah kita ganti yang minum minuman keras, ya, berjudi, mencuri, membunuh, boleh tidak dia dikafirkan? Kenapa? Karena itu dosa maksiat, nggak sampai kepada kufur besar. Kalau sudah kita tahu ini bukan kufur besar ucapan atau perbuatannya, selesai sudah, nggak perlu dilanjutkan lagi. Ini perbuatan dosa maksiat, nggak sampai kufur besar, pelakunya nggak boleh dikafirkan. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar dia pengikut kelompok Khawarij. Paham? Namun seandainya kita ketahui ucapannya atau perbuatannya atau keyakinannya ada kufur besarnya, contoh dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah diriku. Ini adalah apa? Ucapan yang syirik besar, kufur besar, minta kepada selain Allah. Yang mengkatakan ini kufur bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Tentunya diantaranya apa? Nabi, para wali. Jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepadamu. Dan jika engkau tetap berbuat demikian, engkau termasuk orang yang zalim. Kata ulama tafsir, minal musyrikin, yaitu termasuk orang apa? Musyrikin. Berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik besar. Paham? Nah, ini sudah kita ketahui perbuatannya atau ucapannya syirik besar. Sekarang lanjut kepada orangnya. Tadi kan kita menghukumnya apa? Perbuatannya, ucapannya. Ucapannya syirik besar. Apakah yang mengucapkannya bisa dikatakan kafir musyrik? Ini baru masuk langkah yang kedua. Tentang apa? Orangnya. Nah, ini ada kaidah dari para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran itu tidak maksudnya dari orang yang menisbatkan kepada Islam, orang muslim yang jatuh ke dalam tadi ucapan syirik, perbuatan syirik, apakah dia bisa dikafirkan? Tidak. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran besar dia bisa dihukumi kafir. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Ini namanya syurutut takfir atau takfir muayyan. Syarat-syarat pengkafiran secara individu ada syaratnya. Kalau sudah diketahui perbuatannya syirik besar, kufur besar, lanjut kepada orangnya. Orangnya bisa dikafirkan atau tidak? Ini ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, secara ringkas harus apa? Ala ilmin, di atas ilmu. Ini yang kita apa? Baca dari ucapan Imam Syafi'i, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Dan yang menegakkan hujjah bukan sembarang orang. Dan menegakkan hujjah bukan asal-asalan, baca buku ini, nanti saya tes besok. Wah, enak jadi. Ini sekali lagi, tegakkan hujjah bukan sembarangan begitu. Harus juga dihilangkan syubhat-syubhatnya. Nanti akan kita baca dari sebagian ucapan ulama di sini. Intinya, yang pertama syarat orang itu bisa dikafirkan kalau dia di atas ilmu, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Dalilnya kata Pak ulama, surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin walima tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Ini tegak hujjah dulu. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat ke-15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidaklah mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Ditegakkan apa? Hujjah terlebih dahulu. Dan ini sekali lagi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gak semudah yang dibayangkan langsung kafir-kafir, tidak. Harus sunnah sangat hati-hati dalam masalah takfir. Pertengahan, tidak gegabah dan juga tidak apa? Meremehkan. Yang pertama syarat pengkafiran secara individu harus apa? Dia di atas
ahli ilmu. Dalilnya dari hadis Rasul SAW, yaitu berkaitan dengan hadis Dzati Anwat. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam ikut perang Hunain, mereka minta dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat. Ya, sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Untuk apa? Menggantungkan senjata mereka biar sakti. Ya. Apa kata Rasul? Allahu Akbar. Inna sunan kultum kama qalat Bani Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allah Maha Besar. Apa yang kalian ucapkan ini seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang musyrikin punya sesembahan. Rasul tidak mengkafirkan mereka, padahal ucapan mereka syirik besar. Minta apa? Pohon keramat atau ngalap berkah yang syirik. Naudzubillah min dzalik, ngalap berkah kepada pepohonan. Namun Rasul nggak mengucapkan kepada mereka, ulangi syahadat kalian, masuk Islam lagi kalian. Tidak. Ini menunjukkan apa? Nggak semudah yang dibayangkan kafir-kafir, murtad. Tidak. Kenapa? Rasul tahu mereka baru masuk apa? Islam, belum tegak hujjah atas mereka. Ini di zaman Rasul. Ya, istilahnya Islam masih sangat kental pada waktu itu. Namun sekali lagi masih ada orang yang diberikan apa? Uzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat pengkafiran secara individu yaitu adanya al-qasd. Qasd itu ada niat untuk berbuat. Niat untuk apa? Berbuat, sengaja berbuat. Contoh, ya, ini kalau sekalian kita bahas, ada kata ulama, orang itu bisa dikafirkan secara individu kalau terpenuhi syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Syaratnya itu merupakan lawan dari penghalang. Contoh tadi, syaratnya ilmu, penghalangnya apa berarti? Kejahilan. Yang sudah berilmu, sudah terpenuhi syarat, dikafirkan. Penghalangnya apa? Jahal. Berarti kalau ada kejahilan belum bisa dikafirkan. Demikian pula di sini al-qasdu, sengaja berbuat. Lawannya apa? Tidak sengaja berbuat. Dan sering kita contohkan, ada orang yang masuk ke pemakaman, entah untuk ziarah, entah untuk memakamkan jenazah. Qadarallah kesandung batu. Sampai apa? Sujud di kuburan. Jangan antum katakan, hei kafir musyrik sujud di apa? Kuburan. Ini sudah jatuh kesandung apa? Takfir. Kasihan. Nggak sengaja dia. Paham? Ini sekali lagi apa? Nggak sembarangan. Harus ada al-qasd. Ini sebagaimana dalilnya ucapan seorang yang ketemu untanya di tengah gurun pasir yang sebelumnya dia sudah putus asa. Sudah mau mati sudah. Untanya nggak ada perbekalan di tengah gurun pasir, nggak ada warteg, nggak ada warkop dan seterusnya. Ya, sudah harapannya mati, sudah nggak ada harapan ya untuk hidup, mati sudah. Namun tiba-tiba datang unta dan perbekalannya. Akhirnya dia mengucapkan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata para ulama, ini ucapan yang lebih kufur dari Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Namun apakah Rasul mengkafirkannya? Tidak. Kata Rasul, akhto'a, dia keperucut. Ya, dia apa? Tergelincir lisannya karena apa? Syiddatil farah, karena sangat gembiranya. Gak sengaja dia mengucapkan seperti itu. Maka sekali lagi syarat yang kedua al-qasd. Harus apa? Diketahui dia sengaja atau tidak berbuat. Apakah itu sekedar ketergelinciran? Ya. Yang ketiga syaratnya takfir muayyan, perorangan, individu, yaitu al-ikhtiyar. Dia istilahnya berbuat itu dengan sukarela, pilihannya sendiri. Lawannya apa? Al-ikrah, dipaksa. Al-ikhtiyar, dia berbuat seperti itu seperti tadi, misalnya sujud di kuburan keramat dengan sengaja dia dan dia pilihannya sendiri, bukan paksaan. Sudah azan ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan syarat yang ketiga dalam takfir muayyan, pengkafiran secara individu. Dia berbuat sesuai dengan pilihannya, alias penghalangnya adalah apa? Al-ikrah, dipaksa.
ya syaratnya dia punya pilihan dalam berbuat, lawannya penghalangnya namanya apa? Al-ikrah, dipaksa. Kalau misalnya ada orang dia sujud di berhala, sujud di kuburan keramat karena keterpaksaan, karena dipaksa, kalau tidak dia mau dibunuh, maka sebagaimana Allah berfirman dalam surat insyaallah An-Nahl 106 kalau nggak salah, Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Allah nggak mengatakan dia kafir selama apa? Kalau terpaksa, dia dipaksa. Sebagaimana dulu kisah Ammar bin Yasir ketika dipaksa oleh kaum musyrikin jahiliyah untuk apa? Mengakui Lata wal Uzza sebagai sesembahannya. Maka turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Jadi ini 3 syarat utama orang itu apa? Tidak bisa dikafirkan kalau dia jahil, dia tidak sengaja, kalau dia apa? Dipaksa. Lawannya tadi dia bisa dikafirkan kalau dia di atas ilmu, sudah ditegakkan hujjah, kemudian dia apa? Ya, sengaja berbuat dan dia ya ada pilihan dalam berbuat tersebut. Ada pula yang menambahkan syarat yang lain seperti orang itu sudah baligh. Demikian pula apa? Dia berakal, lawannya dia tidak gila, dia apa? Sudah baligh. Artinya kalau dia orang gila jangan dikafirkan, meskipun geremeng ucapannya apa? Kufur. Ya, orang gila dikafirkan. Yang gila siapa nanti? Intinya sekali lagi nggak semudah yang dibayangkan. Masalah apa? Takfir ada syurutnya, ada dawabitnya. Kemudian yang paling penting lagi sudah kita sampaikan, yang berhak mengkafirkan individu para ulama, para hakim di pengadilan syariat. Ini yang sudah kita pernah sampaikan dan kita sampaikan lagi biar lebih mantul insyaallah. Yang pertama dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, sekali lagi dari kitab Fatawa al-A'imah fin Nawazil al-Mudlahimmah. Ini halaman 167. Beliau mengatakan wa takfir lahu dawabit syar'iyyah. Pengkafiran yaitu dalam mengkafirkan individu ada ketentuan syariat. Faman irtakaba naqidan min nawaqidil Islam allati dzakara ulama ahlisunnah wal jamaah hukima bi kufrihi ba'da iqamatil hujjah. Barang siapa yang melakukan salah satu pembatal keislaman yang telah disebutkan oleh ulama ahlisunnah wal jamaah, maka dia dihukumi kafir setelah ditegakkan hujjah atasnya. Wa man lam yartakib syai'an min hadin nawaqid falaysa bikafir. Dan barang siapa yang tidak melakukan pembatal keislaman tidak bisa dihukumi kafir. Kemudian beliau mengatakan laisa min haqqi kulli ahadin an yutliqa at-takfir au an yatakallama bit takfir alal jamaat au alal afrad. Bukan wewenang setiap orang untuk mengkafirkan atau berbicara tentang takfir, mengkafirkan kelompok atau individu. Kemudian kata beliau lagi juga sama tadi, at-takfir lahu dawabit. Takfir ada ketentuannya. Kata beliau lagi, fat takfir khatir. Masalah kafir mengkafirkan ini masalah yang berbahaya. Wala yajuzu likulli ahadin an yatafawwah bihi fi haqqi ghairihi. Tidak boleh setiap orang, sembarang orang berbicara masalah mengkafirkan individu. Innama hada min salahiyatil hakim syar'i. Yang berhak mengkafirkan individu adalah hakim di pengadilan syariat. Wa min salahiyati alil ilmi ar-rasikhina fil ilmi. Dan itu wewenang para ulama yang kokoh keilmuannya. Alladzina ya'rifuna nawaqidul Islam, yang paham tentang pembatal-pembatal keislaman. Wa ya'rifuna ahwal, yang paham kondisi. Wa yadrusuna waqi'an nas, yang mereka mempelajari keadaan manusia. Wal mustamat, keadaan masyarakat. Fahum ahlul hukmi bit takfir wa ghairi. Mereka lah yang layak untuk apa? Menghukumi dengan takfir dan selainnya. Amal jahil wa amma afradun nas wa ansaful muta'allimin fahaula laisa min haqqihim
itlaqut takfir alal ashkhas. Adapun orang yang jahil, adapun orang-orang awam atau yang separuh dari penuntut ilmu, maka mereka tidak layak menghukumi, menvonis kafir atas perorangan atau kelompok au ala dual atau atas suatu negara, li'annahum ghairu mu'ahalina li hadzal hukm, karena mereka bukan ahli dalam masalah menghukumi. Kita tambahkan lagi dari ucapan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah taala. Beliau mengatakan di halaman 177, wa ahlus sunnah baina hada wa hada. Ahlus sunnah di antara kelompok Khawarij dan Murji'ah dalam masalah takfir. Mereka ahlus sunnah mengatakan anna man thabata imanu biyaqin la yajuz an yukhraj min hadzal iman illa bi hujjah wa dhuhuri syurut wa intifa'il mawani'. Ahlus sunnah mengatakan barang siapa yang telah tetap keimanannya dengan yakin, tidak boleh dikeluarkan dari keimanannya kecuali telah tegak hujjah, telah nampak syarat-syarat pengkafiran dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Fa idza kana kadzalik fa innal ladzi yuqimul hujjah wa yandur fi syurut wal mawani' wal mu'ahhal laha syar'an. Maka kalau perkaranya demikian, maka yang berhak menegakkan hujjah, yang melihat pada menimbang syarat-syaratnya, penghalang-penghalangnya, itu yang ahli secara syariat. Siapa mereka? Wahumul qudat alladzina indahum ma'rifah bima fihi at-ta'wil wa ma laysa fihi ta'wil. Di antaranya para qadhi, hakim-hakim di pengadilan syariat yang mereka paham orang ini mentakwil atau tidak mentakwil. Ini juga berkaitan dengan pembahasan ini. Contoh sebagian kelompok ahlul bid'ah, mereka mentakwil sifat Allah, enggak menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Apakah dikafirkan? Tidak, karena apa? Di situ ada takwil, ini yang dikatakan tadi. Al-Qudat yang paham ini ada takwil ataukah tidak. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidul Musla membahas apakah yang mentakwil sifat-sifat Allah bisa dikafirkan. Ya, intinya tidak bisa, karena ada penghalangnya, yaitu tadi at-takwil. Intinya tidak sembarang ya dalam masalah menvonis kafir perorangan, terutama dalam bab tauhid asma wa sifat. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang ucapan Imam Syafi'i. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.